فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawaidul Muthla. Kita masih membahas tentang hukum ahli ta'wil. Dinukilkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala bahwasanya wajib dibedakan antara menghukumi ucapan dengan pengucap. Begitu pula menghukumi antara perbuatan dan pelaku perbuatan. Sehingga tidak mesti ketika kita menghukumi suatu ucapan atau suatu perbuatan itu kekufuran atau kefasikan, kemudian orang yang melakukannya juga divonis kafir atau fasik. Ya. Sebagaimana hadis yang disebutkan tentang orang yang berwasiat ketika mati untuk dibakar dan disebar abunya di lautan. Keyakinan ini adalah keyakinan kufur karena meragukan kemampuan Allah SWT untuk membangkitkan yang sudah mati. Namun ternyata Allah SWT justru memberinya ampunan, menunjukkan bahwasanya dia tidak kufur. Ketika ditanya oleh Allah apa yang mendorongmu melakukan itu, dia mengatakan khasyatullah, karena besarnya rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, safha 165 al-mujallad al-khamis wa 30 min Majmu'il Fatawa. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di halaman yang ke-165 dari jilid yang ke-35 dari Majmu' Fatawa. Ini 36 jilid. Berarti di akhir-akhir ini. Majmu' Fatawa itu cetakan yang paling besar, itu 36 jilid. Kata beliau, wa aslu dzalika, dan dasar dari itu semua adalah annal maqalah allati hiya kufrun bil kitabi wa sunnah wal ijma', bahwasanya suatu ucapan yang dia itu adalah kekufuran berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah serta ijma', yuqalu hiya kufrun, maka dikatakan dia adalah kekufuran. Apanya? Ucapannya dikatakan kufur. Iya kufrun qaulan yutlaku, sebagai ucapan yang dimutlakkan, qaulan yutlaku, tidak ditakyin. Mutlak artinya ini hukum secara umum. Yang mengatakan seperti ini maka ini adalah ucapan kufur, atau barang siapa yang mengatakan ini maka kufur. Ini apa? Qaulun yutlak, ucapan secara mutlak, tidak diqaid kepada orang tertentu, tidak dibatasi pada orang tertentu. Kama dalat ala dzalika dalailus syar'iyyah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i. Fa innal iman minal ahkam al mutalaqqa 'anillahi wa rasulihi laisa dzalika mimma yuhkamu aw yahkumu fihi an-nas bi dzununihim. Dikarenakan keimanan adalah termasuk dari hukum-hukum yang diambil dari Allah dan Rasulnya. Dan itu bukan bagi setiap orang untuk menghukumi padanya dengan sangkaan-sangkaan mereka, wa ahwaihim, dan hawa nafsu mereka. Sehingga ini hukum yang diambil dari Allah dan Rasulnya harus. Apa itu? Masalah pengimanan. Siapa yang dikatakan beriman, siapa yang dikatakan tidak beriman. Ini adalah hukum yang harus diambil dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh seseorang menghukumi padanya dengan zon, dengan sangkaan-sangkaan, wa ahwaihim, dan hawa nafsu semata. Wala yajibu an yahkumu fi kulli syakhsin qala dzalika bi annahu kafir, dan tidak wajib, enggak mesti
untuk dia menghukumi setiap orang yang mengatakan ucapan itu bahwasanya dia kafir. Padahal ucapan-ucapan apa? Kufur. Makanya kata beliau, la yajib, nggak wajib. Setiap orang yang mengatakan ucapan kufur itu kemudian langsung divonis orangnya kafir. Paham sampai sini keterangan beliau? Nah, hatta yathbuta fi haqqihi syurutut takfir, sampai telah tetap pada hak orang itu syarat-syarat pengkafiran, wa yatantafi mawani'uhu, dan hilang apanya? Penghalangnya. Sehingga untuk menerapkan hukum kufur itu kepada orang tertentu, maka harus terpenuhi syarat pada orang tersebut dan hilang darinya apa? Penghalang. Sehingga ini dua perkara yang berbeda. Menghukumi suatu perbuatan atau ucapan sebagai kekufuran, ini satu perkara. Menerapkan hukum ini kepada orang yang mengucapkannya, ini perkara kedua. Sehingga tidak ada diantaranya itu talazum, saling keterkaitan. Kalau ini ucapan kufur, maka siapa saja yang mengucapkan ini kita katakan apa? Kafir. Paham sampai sini? Nah, harus terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran dan hilang darinya penghalang-penghalang. Mitlu man qala, seperti orang yang mengatakan innal khamra awir riba halal, bahwasanya khamr atau riba itu hukumnya halal. Ini apa? Ini adalah pengingkaran terhadap sesuatu yang telah diketahui hukumnya secara pasti. Bahwasanya hukumnya apa? Haram. Kok ada yang meyakini hukumnya apa ini? Keyakinan ini hukumnya apa? Kufur. Menolak sesuatu yang telah pasti secara darurat dalam Islam. Bahwasanya zina dan khamr hukumnya apa? Haram. Kok ada yang mengatakan itu? Likur bi ahdihi bil Islam. Karena masih dekatnya masanya dengan Islam, baru masuk Islam. Sudah? Auli nusyu'ihi fi badiyatin ba'idah, atau karena tumbuhnya dia, besarnya dia di tempat, di pelosok yang jauh, badiyah, di pelosok yang ba'idah, yang jauh, nggak pernah dengar apa ini tentang Islam. Au sami'a kalaman angkarahu, atau dia mendengar suatu ucapan kemudian dia ingkari, walam ya'taqid annahu minal Qur'an, tapi dia bukan meyakini itu adalah ucapan dari Al-Quran. Misal ada orang yang membawakan ayat Al-Quran, tapi nggak dibilang itu Al-Quran. Kemudian dia ingkari, mana ada ucapan kayak gitu. Mengingkari Al-Quran hukumnya apa? Kafir. Tapi dia mengingkari ucapan itu bukan karena itu adalah bagian dari, dia nggak tahu ada ayat yang kayak gitu. Paham? Pengingkarannya hukumnya apa? Mengingkari Al-Quran? Kafir. Tapi ya orang ini yang nggak tahu itu ayat Al-Quran, apakah bisa dikafirkan langsung? Paham maksud contoh beliau ini? Nah, begitu pula dengan tadi orang yang mengingkari haramnya khamr dan riba karena dia masih baru masuk Islam atau tinggal di pelosok yang sangat jauh. Nah, ausami'a kalaman angkarahu walam ya'taqid annahu minal Qur'an wala annahu min ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula dia meyakini bahwasanya itu adalah bagian dari hadisnya Nabi SAW. Ada orang bawakan hadis Nabi SAW, tapi nggak dia bilang itu ucapannya siapa? Rasul. Ada orang yang nggak percaya, mana ada ucapan kayak gitu. Dia ingkari. Orang yang mengingkari ucapan Rasul itu hukumnya apa? Kafir. Tapi nggak tahu itu adalah hadisnya siapa? Rasul. Pengingkaran itu hukum asalnya kafir. Tapi apa orangnya itu kafir? Tidak mesti. Paham ya? Contoh yang kedua. Kama kana ba'du salaf yungkiru asya, sebagaimana dahulu sebagian salaf mengingkari perkara-perkara hatta yathbuta indahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalaha, sampai ternyata tetap di sisinya bahwasanya Nabi mengucapkan itu. Sebelum tahu dia itu ucapan Nabi, dia apa? Dia ingkari. Sampai ternyata datang kepada dia, oh ternyata itu hadisnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tahu dia itu ucapan Rasul, dia apa? Dia ingkari. Sebagian salah. Tabiatnya manusia. Nah, ila anqal, sampai akhirnya beliau mengatakan, ila anqal fa inna haula'i la yakfurun, maka sesungguhnya mereka ini tidak kafir hatta taquma alaihimul hujjah birrisalah, sampai tegak atas mereka hujjah dengan diutusnya apa ini? Rasul. Kama qala Allah Ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surah An-Nisa ayat 165. An-Nisa 165. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul, agar manusia tidak memiliki alasan lagi di sisi Allah setelah diutusnya para rasul.
Sehingga di antara hikmah diutusnya para rasul adalah dalam rangka penegakan apa ini? Hujjah. Wa qad afallahu li hadhil ummah 'anil khata' wan nisyan, dan Allah telah memaafkan untuk umat ini dari ketergelinciran, kesalahan yang tidak sengaja, namanya khata', kesalahan yang tidak disengaja. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu namanya apa? Khata', kesalahan yang tidak disengaja. Dan juga kelupaan. Wa bihadza, maka dari sini kata Syekh Ibnu Taimiyah selesai dari ucapan intaha kalamuhu. Selesai dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa ulima, kata beliau, wa bihadza ulima, maka dengan ini diketahui annal maqalah, bahwasanya suatu ucapan awil fi'lah atau suatu perbuatan qad takunu kufran au fisqan, bisa jadi kita hukumi dia itu sebagai kekufuran atau kefasikan. Wala yalzam min dzalika, itu digarisi ya kawan. Kesimpulan dari semua yang dinukil oleh beliau dari ucapannya Syekhul Islam. Dan tidak mesti, tidak mengharuskan dari hal itu an yakunal qa'im biha kafiran au fasiqa. Tidak mengharuskan dari hal itu orang yang melakukannya divonis apa ini? Kafir atau fasik. Padahal ucapan dan perbuatannya dihukumi apa? Kafir atau fasik. Tidak mesti itu hukumnya juga berlaku bagi yang melakukan atau mengucapkannya. Sampai sini paham? Nah, ini kesimpulan bagus dari beliau rahimahullahu ta'ala. Kenapa kok nggak bisa? Yang pertama kemungkinannya imalintifai syarti takfir. Bisa jadi karena tidak terpenuhinya syarat pengkafiran. Tidak terpenuhinya syarat pengkafiran. Awi tafsik atau pemfasikan. Atau kemungkinan yang kedua, syaratnya ada, terpenuhi pada orang tersebut untuk dikafirkan. Tapi wujudi mani'in syar'iyyin yamna'u minhu. Ada penghalang syar'i yang menghalanginya untuk dikafirkan atau difasikkan. Sehingga untuk memvonis orang, maka harus terpenuhi padanya syarat dan terangkat darinya penghalang. Wa man tabayyana lahul haqq, barang siapa yang jelas baginya kebenaran, fa asarra ala mukhalafatihi, maka dia terus-menerus asarra di atas penyelisihannya. Hah? Kelewatan? Hah? Lakin mana? Lakin maninta sabah ila ghairil Islam. Ada kurang. Lakin maninta sabah ila ghairil Islam, u'tiya ahkamul kuffar fid dunya. Akan tetapi barang siapa yang menyandarkan dirinya kepada selain Islam, maka diberi hukum-hukum kafir, orang kafir di dunia. Artinya tetap dia divonis kafir. Tapi bukan semata-mata karena penyelisihan tadi, bukan karena ucapannya, karena memang dia dari asalnya memang tidak menyandarkan dirinya kepada apa? Islam. Paham ya? Tetap dikatakan kafir? Kafir. Paham maksudnya beliau ini? Kenapa ditambahkan ini? Nah, artinya ini hukum yang berlaku bagi orang yang menyandarkan dirinya kepada Islam. Tidak bisa dikafirkan dengan semata-mata dia mengucapkan ucapan kufur atau ucapan yang fasik atau perbuatan kufur atau perbuatan yang fasik. Paham? Nah, tapi kalau memang dia memang dari asalnya tidak menyandarkan dirinya kepada Islam, memang dia nggak mengaku orang Islam, maka kita katakan kafir tidak? Kafir. Sama saja muncul darinya ucapan tersebut atau perbuatan tersebut atau tidak, tetap kita katakan dia kafir. Mau muncul darinya ucapan itu atau tidak, sama saja hukumnya. Sama, tetap kita bilang dia kafir. Yang tidak bisa dikatakan kafir bagi orang yang menyandarkan dirinya kepada apa? Islam. Mahfum? Nah. Wa man tabayyana lahul haq, barang siapa yang jelas baginya suatu kebenaran, fa asarra ala mukhalafatihi, kemudian dia terus-menerus menyelisihi kebenaran tersebut. Asarra, terus-menerus menyelisihi kebenaran tersebut. Taba'an li'tiqadin kana ya'taqidu, karena mengikuti keyakinan yang dia yakini, au matbu'in kana yu'azzimu, atau karena mengikuti tokoh yang dia agungkan, au dinan kana yu'siruha, atau agama yang dia dahulukan, fa innahu yastahiqu
ma taqtadhihi tilkal mukhalafah, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan apa yang layak baginya, apa yang dikehendaki oleh penyelisihan tersebut, baik berupa kekufuran atau kefasikan. Ya, kalau dia terus menerus setelah jelas baginya kebenaran, boleh divonis? Divonis. Nah. Fa'alal mukmin, maka begitu, kalau begitu wajib bagi seorang mukmin an yabni mu'taqadahu wa amalahu, untuk dia membangun keyakinannya dan amalannya ala kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, di atas kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fayaj'aluhuma imaman, dan menjadikan keduanya apa itu? Kitabnya Allah dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan keduanya sebagai imam baginya, yastadhi'u binurihima, yang dia mencari penerang dengan cahaya keduanya, wa yasiru ala minhajihima, dan dia berjalan di atas metode keduanya, fa inna dzalika huwas siratul mustaqim, karena itu adalah jalan yang lurus, alladzi amarallahu ta'ala bihi fi qawlihi, yang diperintahkan oleh Allah dalam ucapannya, wa anna hadza sirati mustaqima, dan ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah dia, wala tattabi'us subula, dan jangan ikuti jalan-jalan. Ketika menyebutkan jalan yang lurus, bahasanya pakai mufrad, tunggal, karena jalan yang lurus cuma satu, sirat. Tapi ketika menyebutkan jalan-jalan yang sesat, yang menyelisihi, Allah datangkan dalam bentuk jamak, subul, jamak dari sabil. Paham? Menunjukkan bahwasanya jalan-jalan menuju kesesatan itu banyak. Nah, fatafarraqa bikum an sabili, kalau kalian ikuti maka kalian akan terpecah belah dari jalannya Allah. Sabili mufrad, jalannya siapa? Jalannya Allah Subhanahu wa taala. Allah pakai lafaz mufrad. Wa dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, dan itu adalah apa yang Allah wasiatkan dengannya agar kalian bertakwa. Wal yahzar, dan hendaknya seseorang mukmin itu berhati-hati, ma yaslukuhu ba'dun nas, apa yang ditempuh oleh sebagian orang, min kaunihi yabni mu'taqadahu aw amalahu ala madhhabin muayyanan, dari keadaannya yang membangun keyakinan dan amalannya di atas madhab tertentu. Fa'idha ra'a nususal kitabi wa sunnah ala khilafihi, kalau dia melihat dalil-dalil Al-Quran dan sunnah yang menyelisihi madhabnya tersebut, hawala sorfa hadhihin nusus, maka dia berusaha untuk memalingkan dalil-dalil tersebut ila ma yuwafiqu dzalikal madhab, untuk mencocoki madhabnya tersebut. Ini jangan mematokkan untuk mengikuti satu madhab tertentu, semuanya diikuti yang ada di madhab tersebut. Nah, sehingga ketika dia melihat dalil menyelisih madhabnya, akhirnya dia berusaha untuk menyesuaikan dalil itu kepada apanya? Madhabnya. Seharusnya madhabnya yang harus menyesuaikan dengan apa ini? Dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, ila ma yuwafiqu dzalikal madhab ala wujuhin muta'assifah, dengan cara yang memberat-beratkan, dengan cara yang menyusah-nyusahkan, tunai muta'assifah, yang menyusah-nyusahkan, enggak bisa dipalingkan ke sana pun dipalingkan ke sana. Fayaj'al alkitab wa sunnah tabi'aini, maka dia menjadikan Al-Qur'an dan sunnah keduanya sebagai tabi, sebagai pengikut. La matbu'aini, bukan kedua yang diikuti. Harusnya keduanya adalah diikuti, bukan mengikuti kepada mazhab. Wa masiwahuma imaman la tabi'an, dan dia menjadikan yang selain keduanya, Al-Quran dan Sunnah, sebagai imam, bukan sebagai apa? Bukan sebagai tabi'. Nah, bukan sebagai pengikut. Nah. Wa hadhihi tariqu man taraqa. Wa hadhihi tariqun min turuki ashabil hawa la atba'il huda. Dan ini adalah salah satu jalan dari jalan-jalan pengikut hawa nafsu, bukan jalannya para pengikut petunjuk. Wa qaddamallahu ta'ala hadhihi tariq fi qawlihi, dan Allah telah mencela jalan ini di dalam firman-Nya,
walawittaba'al haqq ahwa'ahum, seandainya kebenaran mengikuti hawa nafsu mereka, lafasadatis samawati wal ardu, niscaya pasti akan rusak, akan hancur langit-langit dan bumi, wa man fihinna, dan apa yang ada di dalamnya, bal atainahum bidzikrihim, bahkan kami datangkan penyebutan mereka, fahum an dzikrihim mu'ridun, dan mereka dari peringatan untuk mereka berpaling. Mereka nggak mau diingatkan, artinya mereka berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Wan nazir fi masalikin nas fi hadzal bab, dan orang yang melihat metode yang ditempuh oleh manusia dalam bab ini, yarol ajabal ujab, maka akan melihat keajaiban yang penuh dengan keajaiban. Wa ya'rifu shiddata iftiqarihi ila luju ila rabbih, dan dia pasti akan mengetahui betapa besarnya rasa butuh kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi su'alil hidayah, dalam meminta hidayah. Kalau kita lihat bagaimana manusia itu tersesat dalam masalah-masalah asma dan sifat ini, maka kita pasti akan sadar betapa butuhnya kita untuk berlindung kepada siapa ini? Allah, dan meminta untuk ditunjuki jalan apa ini? Petunjuk. Wasabat alal haq, dan minta agar dikokohkan di atas kebenaran. Wal isti'adzah minad dhalali wal inhiraf, dan meminta perlindungan dari kesesatan dan penyimpangan. Wa man sa'alallaha ta'ala bisidqin wa iftiqarin ilaih, dan barang siapa yang meminta kepada Allah dengan penuh kejujuran dan rasa butuh kepadanya, aliman bighina rabbihi anhu, dengan meyakini tidak butuhnya Allah kepada dirinya. Ini adabnya dalam berdoa. Meyakini sepenuhnya butuhnya kita kepada Allah, dan meyakini Allah nggak butuh kepada doanya kita. Ini salah satu syarat utama untuk dikabulkannya apa? Doa. Merasa butuh yang sempurna kepada Allah, dan meyakini Allah nggak butuh sedikit pun pada apa ini? Pada kita. Waftiqarihi huwa ila rabbihi, dan meyakini butuhnya dia kepada Rabbnya, fahuwa hariyun an yastajiballahu ta'ala lahu su'alahu. Maka orang yang seperti ini yang layak untuk Allah mengabulkan permintaannya. Dua syaratnya. Apa tadi? Aliman birina rabbihi anhu waftiqarihi huwa ila rabbihi. Meyakini ketidakbutuhan Allah kepada diri kita, dan meyakini butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan layak untuk diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ta'ala, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi tentangku, maka katakan fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat. Bentuk dekatnya aku, ini Allah jelaskan. Bentuk dekatnya nggak mesti dekat secara apa? Fisik. Sebagaimana kawan dekat, bahasa kita pun nggak mesti dekat secara apa ini? Fisik, itu bahasa kita. Sehingga apalagi dalam bahasa Arab sama sekali mengharuskan dekat itu adalah kedekatan secara apa? Fisik. Buktinya apa kata Allah? Makna kedekatannya, uji budak watadai izadaan. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa ketika dia berdoa. Sehingga disebutkan dari sebagian salaf, kalau seorang hamba itu diberi taufik oleh Allah untuk berdoa, maka tinggal tunggu saja apanya? Pengijabahan. Salah satu cara Allah ingin mengabulkan doa seseorang adalah Allah memberi dia taufik untuk apa? Berdoa. Sehingga itu sudah satu paket. Kalau kita dapat taufik untuk berdoa, maka di situ ada apa ini? Pengijabahan. Kalau Allah nggak mau ngasih kita, Allah nggak ngasih taufik seseorang untuk apa? Berdoa. Makanya kalau kita masih dapat taufik untuk berdoa, yakinlah dengan apa? Dengan pengijabahan. Karena itu satu apa? Satu kesatuan, satu paket. Makanya kata Umar, kita ini cuman dibebani untuk berdoa. Kalau udah berdoanya kena, maka di situ ada banyak pengijabahan. Makanya kata Allah apa? Uji budak watadai idza da'an. Aku menjawab doanya orang yang berdoa. Syaratnya apa kata Allah? Cuman satu, idza da'ani, jika dia berdoa kepada. Iya kan? Sehingga istijabah itu datangnya satu paket dengan apa ini? Dengan doa. Ketika orang dapat taufik, diberi taufik oleh Allah untuk berdoa, maka berarti Allah memang ingin apa ini? Mengabulkannya. Cuman pakai cara apa?
Allah kasih taufik dulu dia untuk berdoa. Paham ya? Nah, ini enaknya berdoa. Usaha yang paling besar yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keinginan kita adalah dengan apa? Doa. Karena di situ sepaket datangnya dengan apanya? Pengijabahannya, pengabulannya. Falyastajibu li, maka carilah pengijabahan kepadaku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Pak Nas'alullah ta'ala, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, an yaj'alana, untuk menjadikan kita mimman ra'al haqqa, termasuk dari orang yang memandang kebenaran sebagai kebenaran. Paham ya? Karena nggak semua orang yang memandang kebenaran itu sebagai kebenaran. Dipandangnya kebenaran, tapi bagi dia ini adalah sebuah kebatilan. Akhirnya nggak bisa mengikuti. Kita meminta kepada Allah agar menjadikan kita termasuk dari orang yang memandang kebenaran sebagai kebenaran. Wattaba'ahu, dan mengikutinya. Wara'al batila batilan, dan memandang kebatilan sebagai suatu kebatilan. Wajtanabah, dan menjauhinya. Wa an yaj'alana hudatan muhtadin, dan kita mohon agar Allah menjadikan kita sebagai hudatan, sebagai para pemberi petunjuk. Jamak dari hadi. Sebagai para pemberi petunjuk, muhtadin, dan orang yang ngikuti petunjuk. Tugas kita itu dua. Mengambil petunjuk yang Allah berikan, dan setelah itu kita berikan petunjuk itu kepada siapa? Orang lain. Jadi muhtadi dulu, baru kemudian jadi hadin berikutnya. Wasulaha muslihin, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang saleh, lagi memperbaiki orang yang baik dan memperbaiki orang lain. Sulaha itu baik untuk diri sendiri, muslihin itu memperbaiki siapa? Orang lain. Wa an la yuzigha qulubana, dan agar Allah tidak memalingkan hati-hati kita, ba'da idhadana, setelah Allah memberi kita petunjuk, wa yahabulana minhu, dan Allah menganugerahkan kepada kita darinya rahmatan, kasih sayang, innahu huwal wahhab, sesungguhnya dia adalah zat yang maha memberi. Walhamdulillahirabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang dengan kenikmatannya sempurna segala amal saleh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah, dan salawat beserta salam atas Nabi rahmat, Nabi yang membawa kasih sayang, wahadil ummah, dan penunjuk umat ini, ila siratil azizil hamid, kepada jalan zat yang maha aziz dan al-hamid, biizni rabbihim, dengan izin dari Rabb mereka, wa ala alihi wa ashabihi, dan kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Tamma fil yaumil khamis asyar min syahri Syawal, selesai pada hari yang kelima dari bulan, pada hari yang ke-15. Pada hari yang ke-15 dari bulan Syawal, sanah al-arba'mi'ah wa arba'ah, pada tahun 1404, berarti ini sekitar berapa? 41 tahun yang lalu. Biqalami muallifihi al-fakir ilallah, dengan pena penulisnya yang fakir kepada Allah, Muhammad Saleh Al-Utsaimin. Nah, selanjutnya ada juga yang kalian? Masih ada? Ini kita baca apa tidak? Ini sebenarnya sudah diisyaratkan di depan tentang masalah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang salah pahami oleh sebagian orang, kemudian beliau tulis di koran yang sama bentuk rujuknya beliau. Lihat mana? Nah, zahirnya ini sebelum selesainya beliau. Jadi zahirnya ini seharusnya sudah masuk dalam kitab beliau, karena tulisan ini kalau dilihat tanggalnya itu tanggal 4 bulan 1 1404. Sementara
kitab kita ini selesai pada bulan Syawal 1404. Sehingga jelas ini lebih dulu muncul ya ucapan beliau yang di majalah dakwah ini. Nah, sehingga seharusnya ini sudah diklarifikasi oleh beliau dalam kitab ini. Karena kitab ini belakangan. Paham ya? Karena kitab ini belakangan. Tapi karena sudah disebutkan di sini, sebenarnya ini bukan bagian dari apa? Bukan bagian dari kitab. Nah, namun tidak mengapa. Insya Allah kita baca dalam rangka untuk mengambil faedahnya. Nah, makanya di sini ditulis oleh beliau katanya tahun 1403. Dan ini yang kemarin kita bahas, bahwasanya ada orang yang memahami salah ucapan beliau terkait dengan sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang beliau tulis klarifikasinya di majalah tersebut untuk menghapus sebagian kata yang ada di kalimat di tulisan beliau itu. Nah, insya Allah nggak apa-apa kita baca, insya Allah. Insya Allah kita baca pada pertemuan berikutnya, insya Allah Ta'ala. Wa akhiru da'wah. Yang mau ditulis juga nggak apa-apa, yang selesai sampai ke kitab aslinya nggak apa-apa. Karena semuanya ada tambahannya, kita baca saja tambahannya sebagai tambahan. Adapun bagian asli dari kitab ini, maka kita selesai dari mengajarkannya pada malam berapa ini ya, tanggal berapa? Tanggal berapa hijriahnya? Tanggal 15 sama. Ya. Pada malam Al-Khamis Asyar. Kalau tahu di Apianan tanggal 14 Rabu ini kan udah malam Kamis ya. Nah, ada malam ke-15 dari bulan Syahrullah, dari bulan Haram Zulqa'dah. Ini bulan haram ya kawan. Ini bulan yang dimuliakan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sehingga ini bulan pertama dari bulan haram yang berurutan. Zulqa'dah, nanti besok Zulhijjah, baru kemudian apa? Muharram, baru Rajab. Sehingga dihargai bulan ini, dihormati bulan ini. Pelanggaran yang kita lakukan di bulan-bulan ini lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Sehingga dihormati bulan ini lebih daripada bulan-bulan yang lainnya, insya Allah. Dan nanti diraut. Nah, raut ya. Nah. Tahun 1440, 15 Zulqa'dah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.